Jadi hari ini kita bicara masalah bisnis intelijen. Tadi saya berikan contoh ya, intelijen di bidang hukum, ya kan, intelijen yang memang intinya bahwa kita itu ya memang dimata-matai secara apa agamaan pun kita juga dimata-matai ya. Kita ada malaikat kanan dan malaikat sebelah kiri itu ya, dicatat apapun apa yang kita lakukan. Harus bisa dipertanggungjawabkan nantinya semua itu. Di mata hukum pun juga gitu. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, ya kan kita ketangkap, ya berdasarkan intelijen yang didapatkan dari kepolisian atau dari apa, ya kan, sehingga kita terjerat hukum, ya kita harus bertanggung jawab. Gitu. Oke. Nah, sektor bisnis juga diperbolehkan melakukan yang namanya intelijen. Gitu. Kalau kita hubungkan dengan materi minggu kemarin, kita bicara decision support system, DSS, ya kan? Suatu permasalahan suatu langkah-langkah dalam rangka untuk pengambilan keputusan diawali dengan mencari data dan informasi, yaitu dengan intelijen itu. Masih ingat itu, ya kan? Jadi ada 3 tahap proses dalam pengambilan keputusan, yaitu mencari data dan informasi melalui intelijen. Setelah itu kita analisis, berikan alternatif-alternatif dalam rangka pengambilan keputusan. Kita analisis di situ. Setelah dianalisis tahap kedua, masuk ke tahap ketiga, memilih mana dari alternatif yang terbaik. Itulah nanti yang akan dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Ya. Jadi kegiatan intelijen itu di situ. Sistemnya dinamakan decision support system. Lingkup sistem besarnya. Ini lingkup sistem kecilnya ya bisnis intelijen. Itu ya. Oke. Dan knowledge management. Bagaimana kita bisa memanage pengetahuan dari bawahan kita. Nah, itu juga harus diperhatikan ya. Dalam rangka untuk apa? Untuk menganalisis supaya lebih cepat. Jadi kita punya bawahan banyak gitu, jangan sampai satu lebih pintar. Dia punya kemampuan tapi nggak disampaikan ke teman-teman yang lain. Itu akan menghambat suatu kinerja organisasi. Ya, jadi harus menularkan. Bagaimana kita knowledge mereka itu kita manage selaku Anda selaku bergerak atau kedudukan Anda adalah manajer yang punya bawahan. Diawali dengan data mining. Kita intelijen tadi kan awalnya adalah mencari data. Data begitu banyak disimpan dalam bentuk gudang data, storage yang besar, media penyimpanan yang besar. Saking besarnya diganti gudang data dengan istilah big data yang sekarang dipakai itu istilah itu. Ya. Big data, gudang data tidak berguna tanpa software yang dapat memproses, mengumpulkan data menjadi informasi. Jadi nyimpen tok, ya kan? Tidak digunakan datanya, percuma, buat apa disimpan? Nyimpen saja. Kesulitan kita mencari datanya, berarti kita perlu sistem software. Gitu kan? Ya. Kesulitan berarti kita nanti akan ada waktu untuk mengambil keputusan yang lambat akhirnya. Tidak sampai keputusan yang cepat. Karena apa? Kita cari datanya lambat. Diharapkan tidak itu. Jadi fokus utama adalah gudang data itu ya kita simpan dan kita manage dengan baik supaya apa? Kita tidak tersesat waktu kita ambil data. Kita tidak sulit untuk ambil data. Data cepat kita ambil sesuai dengan kebutuhan, lalu kita analisis, jadikan suatu informasi. Jadikan suatu alternatif informasi yang nanti akan menjadi landasan sebagai pengambilan keputusan. Itu ya.
saat ini sistem pendukung keputusan DSS yang minggu kemarin kita bahas didukung oleh business intelligence. Jadi business intelligence fungsinya itu DSS supaya sistem ini bekerja, ya data itu harus ada. Business intelligence berfungsi di situ, cari informasi. Itu ya. Jadi di bisnis juga ada intelnya, ya kan? Tidak hanya di sektor hukum. Software business intelligence yaitu mengambil data, mengelola menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan manajerial. Kalau keputusan yang manajerial berarti sifat keputusannya adalah operasional. Ya. Data mining merujuk pada penggunaan alat untuk mengekstrak informasi dari gudang data. Jadi istilah data mining kalau kita istilahnya ilmu data mining itu ada di ilmu jurusan sistem informasi. Ya, di teknik informatika atau apa yang kalau di vokasi kan ada D3 sistem informasi kan. Nah, itu kalau di S1 di Filkom itu ada. Ya, bukan ilmu kita untuk ilmu bisnis. Itu. Jadi mengekstrak untuk membuat suatu aplikasi ya yang berbentuk data mining untuk mempermudah kita cepat akses data ya dari gudang data atau istilahnya big data itu. Ya. Business intelligence adalah contoh hasil dari data mining. Contohnya aplikasi yang dibuat dari data mining. Itu ya. Saya pernah mengajar di prodi perpustakaan. Bukan yang di D3 tapi yang di S1 sana. Ada juga mata kuliah data mining. Karena perpustakaan dia fokusnya adalah memanage data juga. Data apa? Dalam bentuk literatur, buku. Begitu banyaknya buku, itu harus kita manage data-data itu. Kita carikan data miningnya. Ya. Data mining dan peralatan data mining. Data mining adalah proses memilih, mencari, dan pemodelan data dalam jumlah besar untuk menemukan hubungan yang tidak diketahui sebelumnya, yang mendukung pengambilan keputusan. Ya. Ilmunya data mining, bentuknya business intelligence. Business intelligence mendukung decision support system. Peralatan data mining tradisional menjawab pertanyaan mengenai variabel yang kira-kira ada hubungannya. Nah, itu. Jadi programnya itu bisa pakai QBA, MySQL, macam-macam ya bahasa query-nya itu ya. Report generator ya, alat analisis multidimensional angel ngomongnya ya, dimensional. Nah, itu OLAPS. Dimensional pinter ngomongnya. Dan tabel pivot. Ini sudah ada pelajari kan semester kemarin. Nah, soalnya mata kuliah ini prakteknya adalah yang Anda pelajari semester kemarin. Pivot tabel itu bentuk dari DSS ini. Ya. Tapi nggak perlu kita belajar lagi ya praktek ya. Nah, itu yang belum aja untuk yang di S1, sekarang belum lagi ada praktek. Ada juga prosedur standar statistik seperti regresi, ANOVA. Itu alat pengelola data yang basisnya statistik. Ya, untuk mencari ada hubungan atau tidak, ada pengaruh atau tidak, semacam itu. Ya. Knowledge discovery tools adalah peralatan data mining untuk menemukan hubungan-hubungan yang tidak terlihat oleh mata manusia. Apa sih knowledge discovery itu? Typical data mining tasks related to knowledge discovery. Dimunculkan suatu cluster. Harus diawali dengan yang namanya clustering, ya, mengcluster, mengkelompokkan. Jadi data mining itu salah satunya mengkelompok. Ya. Aktivitas ini didesain untuk mengambil populasi seperti objek. Anda ini sebagai objek dari intelijen. Itu. Karena apa? Anda menggunakan produk bisnis. Itu kan jadi objek penelitian. Ya.
contohnya masyarakat, dan mengembangkan karakteristik yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan objek-objeknya. Oh, kita pisahkan antara laki-laki dan perempuan. Kita pisahkan lagi, diklasterkan lagi berdasarkan umur, mana anak-anak, remaja, ya, dewasa sampai dengan lansia. Itu clustering semacam itu. Jadi menjadi langkah awal dalam segmentasi pasar. Produk kita ini cocoknya di umur berapa? Ya, lalu gender yang apa? Laki-laki atau perempuan. Itu ya, tujuannya ke situ. Klasifikasi, lalu ditentukan klasifikasinya, memeriksa fitur-fitur objek baru dan menetapkan ke salah satu kelas yang belum ditentukan. Oh, ini ada objek baru, tidak hanya wanita dan pria, tidak hanya perempuan dan laki-laki, tapi objek barunya apa? Ini gender, multi gender. Wah, bingung ini kalau multi gender ini. Ya, sebenarnya dalam agama kita ya tidak diakui, ya kan, hanya ada laki-laki dan perempuan, tapi kita namanya hak asasi diterima multi gender itu. Entah itu waria, bencong, macam-macam itu jenisnya ya. Itu klaster baru. Itu. Yang secara sistem tidak jelas ini antara A atau B. Nah, kita bentukkan kelompok lagi. Silakan kalau memang itu ada hubungannya. Gitu. Ya. Atau ada klaster baru, oh produk kita cocok digunakan oleh yang berkaki 4, hewan. Bisa. Padahal ini produk untuk manusia, ternyata cocok juga untuk hewan. Itu klaster baru. Kita klasifikasikan itu hewan. Hewan yang jenisnya bagaimana? Berkaki 4, berbulu, oh silakan. Jangan-jangan ini sampo produknya. Nah, gitu ya. Itu kita nggak tahu kan gitu, ya. Itu. Tapi ada objek baru yang harus ditentukan kelasnya, ya. Seringkali didahului oleh pengelompokan. Pengelompokan dapat digunakan untuk menentukan karakteristik dari pelanggan sebagai target promosi. Pelanggan bisnis tidak harus manusia, ya kan? Kalau itu produk memang cocok digunakan untuk hewan, hewan pun dijadikan pelanggan bisnis itu. Ini contoh sederhananya bahwa persepsi kita customer itu mesti manusia. Hewan juga customer. Kalau cocok nanti yang pemilik hewannya yang bayar, bukan hewannya yang punya kartu kredit. Kan gitu ya. Ya kucingnya kucing, coba bayar pakai gesek, oh nggak iso ya. Oh, mewah kucingnya ya. Bisa kredit, bisa transaksi. Kita lanjutkan. Tipikal dari data mining task ya. Tipe-tipenya ini ada kita buat kelompok afinitas atau istilahnya affinity grouping. Gas ini digunakan untuk menentukan hal-hal yang saling berhubungan. Biasanya digunakan untuk membantu dalam cross selling. Nah, apa sih cross selling itu? Cross selling ini transaksi namanya juga cross ya, silang, ya kan? Cuma kita belinya itu tidak di dalam satu produk, tapi ditawarkan ke produk yang lain. Itu cross selling. Ya. Contohnya Ihsanuddin ini belinya produk minuman Coca-Cola atau nggak apa-apa kita bicara merek, ya kan. Buat sekali-sekali salesnya itu tawarkan ini, kita ada produk Fanta, ada produk Sprite. Itu ya. Cita-cita saya dulu, ya kan, pingin kerja di pabrik itu karena seneng minum itu. Jadinya dosen, aneh juga ya. Itu kan rumah saya kan di Kuala Lumpur dengan Pandaan kan dekat. Kan, situ kan ada, tahu Pandaan. Nah, itu ada perusahaan Coca-Cola di situ. Dekat rumah saya Kuala Lumpur kan dekat, tinggal naik aja gitu kan. Ya, itu. Ya, di mana itu? Oke, ya ini jodohnya jadi dosen. Kita lanjutkan. Lalu dibuat prediction, ya digunakan untuk menentukan pola-pola ya, yang dapat menyebabkan hasil yang dapat diprediksi. Ini kira-kira diolahnya nanti pakai data-data ini setelah dikelompokkan, diprediksikan ini. Nah, ya kan? Prediksi itulah suatu alternatif. Ini contohnya perusahaan Amazon ya menggunakan barang-barang yang dibeli oleh konsumen sebagai data untuk memperkirakan rentan usia. Bisa tahu orang ini belinya ini berarti kebanyakan orang ini adalah umur sekian.
Itu prediksinya semacam itu. Menggunakan pembelian terakhir untuk menentukan apa yang ditawarkan pada customer ketika akan kembali untuk beli di bisnis kita. Itu Amazon yang melakukan itu. Ya. Oke. Mengkoleksi data, lalu dikumpulkan dalam warehouse, gudang. Bagaimana biasanya bisnis untuk mencari data? Di pertemuan pertama, ya, biasanya sektor bisnis dalam rangka untuk mencari data dilakukan yang namanya survei. Itulah proses yang paling umum dalam rangka untuk menghimpun data. Ini ada lagi, biasa juga di kita dulu istilahnya member. Punya kartu membernya di Maret Alfa itu kan, punya membernya, atau di toko-toko mana yang besar punya membernya, kan bentuk kartu kan. Kartu itu dinamakan kartu loyalitas istilahnya itu gitu. Ya. Nah, pada saat kita mendaftar member itu di data kita, namanya, alamatnya, ya kan, tanggal lahirnya, detail pribadi kita diinputkan dalam sistem mereka. Nah, itu pun juga dikatakan sebagai mengkoleksi data secara tidak langsung. Padahal jarang kita beli ke sana, ya kan. Tapi kalau beli di sana mungkin ada fasilitasnya. Oh, dapat kupon, dapat potongan, sehingga kita daftar member itu. Itu ya. Sebetulnya tidak langsung ya, data kita itu terinputkan ke sistem mereka. Ya. Kartu member ya, contohnya kartu member di supermarket. Itu. Multidimensi, OLAPS. Ya. Memungkinkan pengguna untuk melihat data menggunakan berbagai dimensi. Langkah-langkahnya ya, dan jangka waktu. Apa dimensinya? Contohnya apa? Produk, unit bisnis, negara, industri, itu contoh dimensi. Sedang langkah-langkahnya ya, bagaimana mereka itu menghasilkan uang. Lalu penjualannya bagaimana? Jumlah kepala berarti bisa jumlah manajernya, jumlah pegawainya, jumlah konsumennya, yaitu varian-varian lainnya. Ya, waktu bisa ditentukan secara harian, mingguan, kalau waktu sudah jelas ya kan. Kita punya ukuran waktu, hari, detik, mulai dari yang paling kecil detik, menit, jam, hari, nah begitu. Itu urutan dari waktu. Minggu, bulan, triwulan, tahunan, abad, nah itu waktu. Jadi OLAP ini bisa memprediksi itu. Ya. Jenis analisis juga menyediakan kemampuan untuk melihat data dalam berbagai cara. Ditampilkan secara visual, bentuk tabel bisa. Tuh, contohnya ya pivot tabel itu bisa kita atur kan, data sekian banyak, kita analisis bisa menjadi suatu ringkasan data ya, semester kemarin. Bentuk grafik 3 dimensi ya, ataupun bentuk yang geografis dalam bentuk gambar, intinya gitu penyajiannya. Ya. Tahap DSS, nah, saya flashback minggu kemarin, ya kan, materi DSS itu diawali dengan yang namanya bagaimana mengkoleksi data. Setelah dikoleksi data, lalu dianalisis, ya kan, dalam bentuk bisa modul grafis, grafik, ataupun tabel. Setelah itu baru didialogkan itu dipresentasikan kepada pemegang saham, boleh kepada manajer, dalam rangka nanti akan diambil satu keputusan. Itu ya. Itu. Nah, OLAP ini mendukungnya di situ. Ya, bentuk tabel, grafik, berarti di sini adalah proses yang modul kedua, yaitu menyampaikan informasinya. Menganalisis untuk menyampaikan informasi. Oke, membuat alternatifnya juga. Karakteristik dari OLAPS.
terutama digunakan untuk mengeksploitasi gudang data, mengobok-obok data. OLAP itu gitu. Kita pun data yang begitu banyak, lalu kita analisis dalam pivot tabel, itu pun gudang data, itu baru 1 tahun. Kalau bisnisnya sampai dengan 2 tahun, 3 tahun, sudah 10 tahun berjalan, ya berarti kan data begitu banyaknya yang harus kita simpan. Memberikan respon yang sangat cepat, ya, untuk mengakses data. Melihat kombinasi dari 2 dimensi, info yang lebih luas dan lebih spesifik, menghasilkan hasil berupa jumlah dan persentase. Itu bukan data mentah disodorkan kepada pimpinan yang mengelola. Wah, apa tugas Anda gitu ya, cari data tok. Nah, ya, lulusan sarjana diploma itu minimal bisa menganalisis. Kemarin kita bicara belajar pivot tabel, itulah langkah untuk menganalisis. Masih ingat nggak itu cara-caranya itu? Mencari penjualan ya, yang sekian dari toko ini, lalu mensortir, nah, sederhana semacam itu. Itulah ya pivot tabel. Aplikasi OLAP secara luas digunakan oleh tingkatan menengah dan manajer tingkat A. Manajemen atau middle management Anda kan nanti bekerjanya di area situ, middle management. Di atas lower management tapi sudah masuk di area middle management. Nah, middle management itu berfungsi memang adalah menganalisis data untuk kepentingan top management. Pengambil keputusan top management. Atau CIO-nya atau manajer yang sebatas untuk pengambilan secara operasional. Satu bentuk perangkat lunak business intelligence, OLAP itu. Ini contoh ya, pakai modul 1, 2, 3 daerah ini, lalu penjualannya unitnya di modul 1, 2, 3, ini contoh OLAP. Tapi ini pun juga bisa dilakukan dianalisis menggunakan yang namanya pivot tabel. Itu ya. Nah, supaya mudah data itu diambil, kita harus baik-baik dengan yang namanya konsumen, customer. Maka dari itu bisnis pun harus menerapkan yang namanya sistem customer relationship management, CRM, customer relationship management. Kita berhubungan dengan customer, kita ayomi customer, kita kasih fasilitas, contohnya apa? Ini ada bonus kalau Anda beli ini, itu contoh customer relationship management. Ya. Jadi tidak hanya kembali yang saya sampaikan tadi, bisnis tidak hanya sebatas untuk menjual, selesai, tapi juga apakah customer ini memanfaatkan produk kita seterusnya ke depannya. Supaya memanfaatkan ya kita beri fasilitas. Kita harus punya hubungan yang baik dengan customer. Jangan sekali-sekali dikecewakan. Nah, filosofi dulu. Ada statement mengatakan customer, konsumen adalah raja. Itu yang harus dipegang. Nah, raja itu biasanya diapakan kalau di suatu negara atau suatu kerajaan? Disanjung-sanjung gitu. Ya kan, dipijitin kakinya, wah itu raja, ya kan, dimanjakan, itulah customer yang puas. Oke, saya suka belanja di toko ini karena apa? Baru duduk, ya, saya mau transaksi cari ini, jika minum hanya secangkir kopi, sudah seneng. Karena customernya udah lelah sekali, oh enak dapat kopi, ngobrolnya enak, transaksinya Nah, itu contoh sederhananya, hanya sebatas 1 cangkir kopi. Itu sudah menjalin customer relationship. Ya. CRM adalah program untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebutuhan dan perilaku pelanggan. Ya, dalam rangka untuk mengembangkan hubungan yang kuat dengan mereka. Kita jalin hubungan yang kuat dengan customer. Beberapa sumber daya untuk sistem CRM yaitu
kita buat websitenya supaya pengguna itu menarik, seneng buka websitenya, tuh ya kan. Oke, lalu gudang data didapatkan dari disimpan di gudang data perusahaan, data dari panggilan pelanggan. Tuh, model dulu kami sudah kuno ya, ini panggilan pelanggan tuh ya. Dulu kan, tapi sekarang sudah cenderung ditinggal. Ada telepon tidak dikenal, nggak diangkat, itu, ya kan? Padahal mau ditawari itu, Anda dapat motor sungguhan bukan bohongan, ditulis sungguhan bukan bohongan. Ya, kalau Anda dapat motor menghubungi ini, ya, itu yang aneh. Ya. Itu seterusnya, data bentuk garis perusahaan, layanan dan dukungan catatan tanggapan pelanggan untuk iklan, untuk istilah kampanye iklan itu apa? Promosi itu ya, promosi produk itu ya istilahnya. Tujuan dari CRM mencoba untuk menggunakan teknologi guna mendapatkan informasi tentang perilaku pelanggan dan nilai pelanggan. Nilai, nah nilai ini kan sulit, ya kan? Kalau kita tahu nilai itu 0 sampai dengan 100, 100 itu berarti pelanggan sangat puas dengan produk kita. Ya, untuk dapatkan nilai biasanya ya tetap survei itu ya. Bekerja seperti yang diharapkan bisnis, dapat untuk apa? Menyediakan layanan pelanggan yang baik, bahasanya yang baik, itu pun menyenangkan itu ya. Membuat call center yang efisien, menjual produk lintas yang lebih efektif, dan banyak lagi ya ini ya. Sesuatu yang memang kalau Anda baca semuanya ini bahwa ini contoh kegiatan bagaimana kita menjalin hubungan dengan pelanggan, ya, meningkatkan kepuasan. Diukur loh, kepuasan itu ada penelitiannya. Itu. Nah, di dalam bisnis kan ada unit bisnis pemasaran. Pemasaran itu tugasnya itu mencari kepuasan pelanggan itu. Tidak sebatas jual selesai pindah tempat, jual selesai pindah tempat. Nah, tapi pada saat pindah tempat, yang kemarin beli akan cari lagi. Anda pindah tempat di mana? Saya mau beli lagi. Anda pindah tempat di mana? Akan beli lagi. Itu contoh kepuasan. Itu ya. Mereka butuh produk kita. OLAP dan alat data mining lainnya sering tersedia dalam bentuk perangkat lunak CRM. Ya. Ini eksekutif untuk melihat hasil. Ya, hasil dari bisnis intelijen. Dalam bentuk dashboard. Yang punya kendaraan, ya, naik motor, di depan sebelum lampu kan ada dashboard itu untuk menunjukkan kecepatan motor, untuk menunjukkan indikator bahan bakar habis atau tidak. Kalau mobil lebih lengkap lagi, ya kan? Ada RPM, mungkin motor juga ada RPM-nya, lalu ada ganti oli atau tidak. Nah, itu dashboard, sesuatu yang di depan kita yang biasa kita lihat untuk kontrol bahwa kendaraan ini berfungsi baik atau bagaimana. Itu dashboard. Ya. Eksekutif memerlukan dashboard ini. Itu melihat kepuasannya di tingkat berapa. Kalau itu 0 sampai dengan 100 ya, atau kurang puas sampai dengan sangat puas sekali, jarum akan menunjukkan yang mana. Begitu. Kayak speedometer kan jadinya, ya kan? Ini gambarnya seperti speedometer itu. Tuh, atau jarumnya. Pelanggan kita sudah sampai ke angka berapa? Ada jarumnya. Dashboard. Jadi ini memudahkan sebetulnya dalam rangka eksekutif itu nantinya pengambilan keputusan ini lebih cepat dari sesuatu yang disampaikan oleh bisnis intelijen. Itu sebetulnya. Ya, sekarang sekian konsumennya diharapkan bertambah, tapi ternyata penjualannya malah turun. Ini bisa ada recording ya kemarin dan sekarang bagaimana penjualan. Ditampilkan dalam bentuk dashboard. Daerah penjualan yang terbanyak di mana? Kalau kita bicara pivot tabel kan bisa diketahui ya kan. Daerah Jakarta, Bali, Surabaya, masih ingat begitu kan? Ya, Jakarta, daerah penjualan daerah Jakarta, Bali dan Surabaya, mana daerah yang paling
banyak transaksi penjualannya. Tampilkan. Nah, kalau dipetakan, jadi kita buat peta Jawa Timur dan Bali, warna akan muncul di situ. Oh, daerah Surabaya ini warnanya, daerah Jakarta ini warnanya, dan yang terbanyak nanti warnanya hijau. Yang paling sedikit penjualannya warnanya merah. Jadi eksekutif melihat daerah yang merah ini harus ditingkatkan penjualan. Itu contoh sederhananya bahwa bisnis intelijen itu ya kan menghasilkan informasi alternatif untuk pengambilan keputusan yang diputuskan oleh eksekutif. Sistem itu sebetulnya ada sendiri lagi yang dinamakan sistem informasi eksekutif. Itu ya bentuknya dashboard itu. Ya. Tapi nggak kita pelajari sistem informasi untuk eksekutif. Manajemen pengetahuan. Nah, sekarang kita bicara manajemen pengetahuan. Sebetulnya tujuan manajemen pengetahuan ini dalam rangka bagaimana kita menganalisis itu standar, ada standar dan cepat. Itu. Jadi tidak hanya satu orang yang punya kinerja lebih baik, semua yang punya kinerja lebih baik ibadahkan ilmunya ke pekerja yang lain supaya cara kerjanya sama. Tadi seperti yang saya contohkan tadi. Apa artinya pengetahuan? Arti pengetahuan di dalam suatu organisasi sendiri adalah mengukur keahlian pengalaman kerja seseorang karyawan. Jadi keahlian karyawan ini diukur. Gitu. Ya. Dalam organisasi yang kolektif. Jadi organisasinya banyak orang secara kolektif. Ini berbeda-beda ukuran kinerjanya. Ternyata, oh ini lebih cepat melakukan menganalisis data, ini lebih lambat, ini nggak tahu belas, nggak ada informasi. Nah, kita gabungkan, ayo kita training bareng. Itu contohnya, itu memanage pengetahuan itu. Ya. Perbandingan pengetahuan antara tacit dan eksplisit. Nah, pengetahuan tacit apa itu? Yang tertanam di dalam otak, tapi sulit ya dinyatakan, diungkapkan dengan mudah. Ya, apa ya caranya? Ini loh, ini. Kadang ngomong aja nggak bisa juga. Itu, ya, nggak tahu itu orang pinter paling ya, tapi nggak keluar ilmu itu ya. Itu tacit, ya. Jangan nanti contoh pengetahuan yang eksplisit. Itu adanya deskripsi tertulis. Dia bisa menyampaikan. Harusnya langkah-langkahnya ini, catatan langkah-langkahnya. Di manage ke pengetahuannya. Oh, langkah-langkahnya adalah ini pertama ini. Nah, itu. Jadi praktekkan yang terbaik untuk proses bisnis. Jadi harapannya pengetahuannya itu harus eksplisit bukan tacit. Tacit itu yang pelit. Itu. Ya. Dosen harus menyampaikan pengetahuannya secara eksplisit. Hanya saya sampaikan ini. Kalau saya menggunakan pengetahuan tajid, tidak jadi dosen. Itu ya. Pengetahuan tentang produk, pasar, dan pengalaman pribadinya, ya kan? Pelajaran tentang proyek-proyek atau mengembangkan produk. Jadi intinya sesuatu pengetahuan yang milik karyawan itu disampaikan ya, kepada karyawan yang lain. Jangan karyawan yang, oh sini bolok gue pakai yang ini aja, yang lain nggak usah. Akan menghambat kinerja dari organisasi. Ya, biasanya model itu nggak umur. Udah kamu terlalu pintar, tapi pelit informasi. Cukup besok bulan depan nggak usah datang lagi. Dirumahkan ya kan, itu ya suruh istirahat di rumah. Nggak ada manfaat. Bahkan nanti khawatir malah menggurui, itu yang susah. Ya. Jadi sebetulnya nggak ada yang pintar, nggak ada yang pintar ya sedikit, nggak apa sih ukuran pintar itu, diukur dari evaluasi. Ya. Manajer yang benar harus bisa memanage pengetahuan bawahannya. Bisa bentuk catatan tertulis, pengalaman, ya. Dia punya pengalaman proyek ini berhasil atau gagal, disampaikan, harus disampaikan. Nah, kalau gagal jadi pengalaman bahwa, oh ini loh jangan dilakukan ini, saya pernah gagal. Kalau nggak disampaikan, oh jangan. Ya kayak dulu saya gagal. Mengganggu kinerja organisasi. Tidak perlu
penelitian. Itu ya. Kita nggak mau ada karyawan semacam itu. Dalam manajemen pengetahuan, tugasnya adalah menangkap pengetahuan karyawan, mentransfer pengetahuannya ya dalam bentuk database ya. Kalau perlu, kalau memang itu pengetahuannya yang sangat kompleks, kita buat sistemnya. Begitu ya kan. Menyaring dan memisahkan pengetahuan yang relevan mana dengan yang tidak relevan. Mengatur pengetahuan, lakukan yang dapat diakses oleh karyawan ya dengan mempush, mendorong kan bahasa Indonesianya ya, pengetahuan yang spesifik untuk karyawan yang berdasarkan kebutuhan yang ditentukan. Ya intinya karyawan yang pinter ya harus mempush karyawan yang kurang supaya kinerjanya sah. Nah, itu ya, itu sudah panggil kucingnya push itu ya. Nah, kucing ya kan. Contoh sistem informasi manajemen pengetahuan. Ini contohnya ada Xerox itu ya, bisnis pengetahuan memelihara berbasis web untuk teknisi lapangan. Bagaimana memperbaiki mesin fotokopi. Padahal dia fungsinya teknisi web, tapi diajari untuk memperbaiki mesin fotokopi. Perusahaan Xerox kan perusahaan fotokopi ya. Itu. AT&T mengembangkan database untuk mencari orang. Ini bisnis intelijen ini itu ya. Dan menyediakan direktori online. HP bukan HP handphone ini ya, HP Hewlett Packard memiliki situs ya, berbasis web untuk memberikan pengetahuan tentang pesaing, penelitian, produk, dan kepuasan pelanggan. Dow Chemical merancang sebuah sistem untuk mengelola hak paten. Ya, untuk menjaga hak paten ditegakkan dapat mengeluarkan biaya $250.000 untuk menentukan hak paten. Ya, supaya pengetahuan ini kalau pakai hak paten berarti sesuatu yang memang digunakan untuk internal organisasi itu ya. Internal organisasi. Contohnya apa? Rahasia dapur. Itu suatu perusahaan makanan biasanya itu gitu, ya kan? Kok bisa ini makanannya enak? Atau ini Dow Chemical ini kan berarti bahan kimia, ya kan? Bisa membuat sesuatu obat, racikan obat yang memang ampuh untuk menyembuhkan penyakit ini. Perusahaan yang lain nggak bisa buat itu. Kita harus paten. Supaya pengetahuan kita tidak bocor untuk pesaing kita. Itu maksud dari Dow Chemical ini. Ya. Oke. Terakhir, sampai jumpa minggu depan.